be courage, be bold, and be the person whom you can thank in the future. Hi guys! Alright, so the quotes today. If you want to be valuable, you must not just think but believe that you are valuable. The question isn't what are you worth, but rather what do you believe that you are worth. Be fearless, be courage, be bold, and be the person whom you can thank in the future. Alright, quotes ini tuh aku tulis beberapa hari lalu di Story by Dia. Buat kalian yang belum follow ya Story by Dia. Jadi itu adalah salah satu Instagram yang aku pakai untuk nulis what I think, apa yang aku pikirin, apa yang aku rasakan buat many issues gitu in the world, mostly tentang ourselves, how to self-care, self-love gitu, mindfulness and everything, and another thing about business and humanity. Alright, back to the quotes. So sometimes orang yang gak percaya bahwa kita bisa, bahwa kita worth it, bahwa kita deserve to be happy, deserve to get better person, deserve to be better person, deserve to get better partner in life, or deserve to get better place to live in, deserve to get better place to grow, such as tempat kerja or something. Itu sebenarnya bukan orang lain gitu, bukan tetangga kita, bukan orang tua, bukan adik, bukan kakak, or even juga bukan sahabat, bukan pasangan kita, melainkan diri kita sendiri. Simply because we don't really know about our strength, our weakness gitu, sampai akhirnya kita jadinya nggak tahu gitu orang mana yang sepertinya tepat gitu ya untuk kita, karena kita punya kelebihan ini, value kita ini, dan this person can be my partner in life, or kita nggak tahu apakah kita bisa membantu dia dalam hidupnya untuk menutupi gitu ya, menutupi atau mengimbangi kekurangannya gitu. Ya, we don't really know, sampai akhirnya kita merasa bahwa kita nggak pantas, kita ngerasa kita nggak worth it, dan akhirnya kita ngerasa kita nggak baik buat siapapun yang hadir dalam hidup kita, dan akhirnya kita mundur perlahan, and we are alone, dan bertanya-tanya why me, something like that. So if you are that person that I told before, be calm, because you are not alone. Karena I think mostly people pasti ngerasain itu. Bahkan aku sekarang yang lagi ngomong di depan kalian, di depan kamera ini, sering banget ngerasain kayak gitu. Sering banget ngerasa gak worth it, gak deserve to be happy, gak deserve to get a kind or best partner in life, gak deserve to grow somewhere or somehow. Aku selalu ngeraguin diri aku sendiri. But every time I think that I'm not capable enough, I'm not worth it enough, I just remember someone told to me, seseorang pernah bilang gitu ke aku, every time you think that you are not worth it, just remember that this is how they feel, wants to make you feel like them. So singkatnya, kalau setiap kali kamu ngerasa kamu nggak worth it, kamu nggak berhak bahagia, kamu nggak terlalu baik, nggak terlalu pantas, ingat aja kalau itu adalah gimana caranya iblis gitu ya, or devil, or setan, or whatever we call, itu pengen membuat kita merasakan emosi itu karena mereka ngerasain itu. So singkat cerita, at least what I believe in Quran, in history gitu ya, di story-nya, dulu jauh sebelum kita diciptakan, Tuhan itu udah menciptakan berbagai banyak ciptaannya gitu.
termasuk di dalamnya ada devil, angel, and then ada animal tree and another things. Dan angel itu diciptakan memang untuk patuh kepada apapun perintah Tuhan gitu. Sementara devil diciptakan dengan mereka punya ibaratnya mereka punya pilihan untuk melakukan hal benar dan salah. Dan pada saat itu even devil punya kesempatan untuk ngelakuin hal yang salah, tapi mereka terus berusaha untuk ngelakuin hal yang benar sampai akhirnya derajat mereka gitu ya, quotes and quotes, status mereka tuh di mata Tuhan tuh perlahan berubah, perlahan jadi ciptaannya yang baik. Finally Adam was created, the first human being diciptakan sama Tuhan, Nabi Adam. Dan pada saat itu Tuhan memerintahkan kepada seluruh ciptaannya gitu ya, termasuk angel, devil, and etc. untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan the only one creations that is not katakanlah patuh terhadap perintahnya Tuhan pada saat itu adalah devil. Dalam sejarahnya it's not only about mereka keras kepala atau mereka nggak mau patuh gitu, tapi karena mereka ngerasa ngapain gue harus sujud sama Adam sementara gue baik gitu. Mereka merasa less ketika mereka ngelihat orang lain penuh berkah atau another creations itu lebih baik daripada mereka. Padahal in fact dengan diciptakannya Adam, status dan kebaikan yang telah dilakukan sama devil ini nggak berubah di mata Tuhan gitu. So that's what devil want we feel gitu. Jadi ya kita worry too much, kita ngerasa not worth it. Yeah, that's all about the devil wants us to feel like that emotions. So from that story we can learn that ketika kita ngelihat orang lain berhasil, ketika kita ngelihat orang lain maybe dari pandangan kita lebih beruntung daripada kita, it doesn't mean that we are less. It doesn't mean kita itu sial, kita itu katakanlah nggak penuh berkah dalam hidup kita, or kita, it doesn't mean that we are not worth it, we don't deserve to be happy. Karena cerita orang itu berbeda. And every time I think that I'm not worth it, setiap kali negatif thought itu datang di pikiran aku ngerasa aku nggak bisa, aku ngerasa aku nggak mampu, aku ngerasa nggak cukup baik. I just remember my mom taught to me. So ibuku pernah bilang like watch out your words gitu. Hati-hati sama omongan kamu, be careful because your word is your prey. So mungkin teman-teman pernah sering banget dengar kata-kata ini, but I really believe gitu. Ketika kita bilang kalau kita nggak cukup mampu, kita nggak cukup bisa, emang bisa, emang gue cantik gitu, emang gue bisa punya masa depan yang bagus, emang gue cukup baik. Semua keraguan itu sometimes jadi doa gitu. Sometimes it will hypnotize us dan jadi tumbuh di alam bawah sadar kita, and then our character will let us to destiny that is like what we said gitu. Seringnya ya mungkin kita sering berdoa gitu untuk kebaikan orang lain, kayak semoga dia begini, which is good. Kalau misalnya teman-teman tahu bahwa ketika kita mendoakan orang lain dengan baik, at the same time angels also pray to us and ask to God to make it real, our pray for us gitu. Jadi angel sama-sama ngedoain kita ketika kita mendoakan orang lain. But what we always forgot is kita seringnya lupa berdoa untuk diri kita sendiri. Kita lupa mendoakan hal-hal yang baik untuk kita. Kita lupa untuk ngedoain diri kita akan baik-baik aja. Kita lupa kalau kita mendoakan bahwa kita bisa gitu, bahwa kita capable enough, karena kita sibuk ngedoain orang lain gitu. So I think
we should make it peace for ourselves. Dengan begitu kita bisa ngerasa worth it, kita bisa ngerasa kita mampu stand out by our own feet. And yeah, so be careful guys, be careful of your words, karena once again apa yang kamu katakan buruk tentang diri kamu itu akan jadi doa gitu. For example, ketika misalnya ada teman kamu yang bilang kayak, wah gila kamu keren banget, kamu kreatif banget, kamu pintar banget, bisa ngerjain tugas kayak gini, or bisa bikin karya kayak begini, instead of kita bilang kayak, nggak juga deh, nggak juga kok, aku nggak sebagus itu, aku masih banyak kurang. Instead of we say like that, sometimes maybe kita harus membiasakan diri kita untuk thank you ya atas apresiasinya. Doakan ya semoga aku bisa terus berkarya, doakan supaya aku bisa benar-benar mampu ngasih manfaat. Itu beda kan, kata-kata afirmatifnya tuh beda gitu. Yang satu negatif meskipun mungkin maksudnya merendah diri gitu, tapi yang satu adalah kind of words that we appreciate others gitu ya, dengan mengucapkan thank you, dan kita juga mendoakan diri kita untuk jadi lebih baik in a good way, dengan cara yang sopan, dengan cara yang nggak sombong juga. Or maybe ketika ada orang yang datang ke kalian bilang kayak, aduh jangan sibuk kerja terus gitu, nanti kamu nggak ada yang mau, kamu telat nikah, nggak laku-laku gitu. Instead of, iya nih kayaknya gue nggak bakal laku deh gitu, soalnya gue nggak cantik, soalnya gue nggak cukup baik. Instead of kita bilang kayak gitu, it's better to say that, oh iya doain ya gitu, doain semoga aku dapat pasangan yang baik, partner yang bisa bikin aku jadi orang yang lebih baik, dan aku juga bisa jadi partner yang lebih baik. That's kind of words that is positive, yang bisa jadi doa buat kita. So ya guys, semoga video ini bisa membuat kita sama-sama belajar dan sadar kalau we are worth it, we deserve to be happy, we deserve to be a better person. We always have the change to be better person gitu. Gak ada yang telat untuk kita selalu menjadi orang yang lebih baik, dan semua kesempatan itu adalah kesempatan semua orang. And we deserve to get better person, to get kind person as our partner in life. Kita berhak untuk bahagia, kita berhak untuk punya masa depan yang bahagia, yang nyaman, yang damai gitu. Kita juga berhak bermimpi untuk bisa punya pasangan hidup yang baik, punya pasangan hidup yang bisa jadi partner kita dalam segala hal, dalam hal diskusi, keliling berbuat kebaikan, or traveling keliling dunia gitu. We deserve all good things in our lives. So be careful of your words guys, because once again kata-kata kamu adalah doa. So from this studio, setelah kamu nonton video ini, please think that you are worth it, because you are worth it. Kita nggak perlu ada proven apapun, karena kalian adalah ciptaan Tuhan yang paling baik gitu, ciptaan Tuhan sebaik-baiknya ciptaan dibanding dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. So why you don't believe it? Why you don't believe that you are worth it? You have to believe it that you are worth it. Alright, bye bye guys, see you.